Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menyapa kalian semua yang sedang tidur-tiduran mungkin, atau mungkin yang sedang lagi ngerjakan tugas. Stop kerjakan tugas terlebih dahulu. Iya Kak Bro. Jadi tonton dulu atau dengarkan dulu podcast kita, mungkin bisa sedikit meringankan stres kalian, atau mungkin saat kalian ingin kerja kalian bisa semangat lagi ketika setelah mendengarkan podcast kita. Kalian akan semakin merasa hidup itu susah. Bangsat. Ya, iki aku katanya meningkatkan engagementnya gini loh. Gak Cok, kau harus dukung anjing. Kita belajarlah berpikir rasional bahwa tidak ada podcast yang menambah semangat hidup, bro. Ya enggak, siapa tahu kan dengan mendengarkan podcast kita yang lucu-lucu gitu pembahasannya bisa membuat para pendengar sedikitnya tertawa gitu loh maksudnya. Saya tidak merasa diri saya lucu, bro. Saya hanyalah orang biasa. Aku tuh ya. Anjing. Aku tuh nggak bisa, men. Nggak. Pak. Lucu gitu tuh nggak bisa. Iku rame mana ya, Pak? Apa itu? Ya siku loh, sing pelecehan seksual, sing nang TV ku. Sampai saiki beritanya tetep jadi nomor kita di Twitter. Kalau di Twitter trending nomor 1. Tapi sekarang udah KPI-nya. Oh, yang iya, ramai sekarang KPI-nya. Karena tapi karena itu kasusnya gini. sama kan? Pelecehan seksual juga toh. Bukan gini, bro. Ini kan masalah yang Saipul Jamil kan. Iya. Masalah yang Saipul Jamil itu yang ramai itu sekarang KPI-nya karena nggak tahu ya, karena ini kan diuploadnya hari Rabu. Kalau sekarang ini kita rekaman hari Minggu ya. Sekarang ini yang ramai KPI-nya gitu loh. Gitu. Bukan Saipul Jamilnya, karena Saipul Jamilnya kan udah tayang di TV tuh. Udah masuk TV lagi. Dan banyak menuai protes dari masyarakat kalangan. Iya, bahkan dari dunia dari pelaku hiburan lainnya juga protes gitu. Sampai ada yang bersuara keras tentang bahwa salah satu public figure gak mau ada di TV yang sama dengan Saipul Jamil. Wow. Sampai sebegitunya gitu loh. Ya karena bagi kita juga ya sebagai masyarakat awam ya, mungkin kita maklumilah sikap dari stasiun televisi yang memang kan mencari keuntungan toh. Iya, karena kan gini, TV sekarang kan memang sudah terpedaya oleh yang mereka kejar kan rating. Iya, makanya kan dengan mereka nggak peduli hal yang lain. Dengan mendatangkan Saipul Jamil, mungkin TV mengira bahwa akan mendongkrak rating dan juga mungkin TV mengira bahwa ini para fans mungkin sudah kangen nih sama Saipul Jamil yang akhirnya kembali masuk TV gitu loh. Tapi kan dilihat dari sisi yang lain bahwa ini mantan pelaku pelecehan seksual anjing. Iya, dan pedofilia lagi kan. Bener, karena di bawah umur kan. Iya, emang Jadi kayak tapi sorry, Saipul Jamil tuh penyanyi ya? Iya, penyanyi. Oh, dia penyanyi ya? Mantan suami salah satu penyanyi dangdut. Siapa anjing? Dia bersih. Oh. Tapi dia Saipul Jamil sendiri tuh basicnya adalah penyanyi memang. Penyanyi. Atau aktor, bukan. Pernah, mungkin aku nggak tahu ya, tapi kayaknya pernah main film atau mungkin sinetron mungkin kalau nggak salah. Pokoknya sempet lah. Tapi dia kan lebih banyaknya di dunia musik ya. Iya, kalau nggak salah kan terakhir kali dia menjadi judi di salah satu ajang pencarian bakat dangdut di salah satu stasiun televisi. Sebelum dia terkena kasus ini. Benar. Ya udahlah, semoga suara masyarakat banyak bisa didengar oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi KPI juga sibuk, Pak. Ya kan. KPI sibuk mengurus pelecehan seksual di internal. Menurutku kan mumpung nih. Oh iya, mumpung jadi satu aja. Gitu. Iya. Jadi kan satu. Jadi kan satu topik pembahasan aja gitu loh. Kenapa belakangan ini KPI diserang kasus-kasus pelecehan seksual ya, kayak? Iya, yang pertama pelecehan seksual di internal, dan yang kedua adalah bahwa KPI harus mengurusi mantan pelaku pelecehan seksual gitu loh. Ya itu sudah kita bahas habis di sebelumnya lah. Iya. Nah, cuma sampai saat itu memang masih ramai dan herannya aku udah ngerti ya dari pihak stasiun televisi yang terlibat, apakah sudah membuat statement atau apa? Nggak ngerti sih. Belum ada ya. Ngerti sih. Gimana Pak? Dia munculnya? Kalau nggak salah di lapor Pak ya. Trans 7 juga sih. Trans 7 sih, tapi. Dan kalau nggak salah waktu aku lihat di beberapa artikel dan di Instagram, kalau nggak salah sudah diupload di YouTube-nya Trans kalau nggak salah. Dengan judul yang kalau sampai apa ya judulnya? Kalau sejauh itu aku nggak tahu sih, tapi ya udahlah biarkan aku semoga suara masyarakat banyak didengar gitu loh. Dan untuk KPI sendiri jangan hanya
Gini Pak ya, kan KPI biasanya menyensor hal-hal yang belum tentu ini salah atau belum tentu ini benar gak sih? Yo. Tapi untuk kasus yang kali ini kan ini udah bener-bener ya gak salah juga sih, tapi kayaknya dari respon masyarakatnya, apa sebaiknya masyarakat ngebom direct message-nya, ngebom DM. iya DM langsung ke KPI gitu, kayak KPI. laporan langsung laporan gitu loh. Jangan aduan mama aja Cok, Iya, yang yang di anu ya gak sih bos, kayak ya ini adalah kritikan dari masyarakat, dan masyarakat tentunya mengharapkan program atau bintang tamu yang dihadirkan oleh stasiun TV tersebut ya juga harus tidak mencerminkan atau tidak kemudian mendukung dalam artian mantan narapidana pelecehan seksual seperti itu. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi kita harus tetap mengawal mengawal kasus ini ya, mungkin mengawal fenomena ini mungkin ya. Betul. Sampai selesai gitu ya. Dalam sih. Mungkin kemarin atau mungkin sekarang ya, aku lupa aja, salah satu berita yang cukup menghebohkan sekali Pak. Apa itu? Menghebohkan sekali karena ini mencangkut soal hal yang tabu tapi layak untuk diperbincangkan. Tentang apa tuh? Tentang pesugihan. Wah, ya betul. Ngerti kan? Oh iya, aku tahu beritanya. Aku tahu. Ini kalau gak salah pesugihan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang kemudian kalau tidak salah, ini mohon maaf kalau itu sampai semacam kayak menumbalkan anaknya sendiri Pak. Dengan cara, ini mohon maaf ya, dengan cara salah satu bagian dari tubuhnya hampir dirusak lah, seperti itu. Ya udahlah, kita sebentar aku tak cari berita nih. Jadi sempat sempat menghebohkan karena untung saja ada orang yang melihat atau mendengar mungkin ya dari peristiwa ini. Akhirnya si anak bisa kayaknya sih terselamatkan sih, meskipun harus dibawa ke rumah sakit ya. Setelah kemarin juga ada kasus babi ngepet, kemudian kasus emak-emak yang menyebarkan hoax tentang tetangganya yang pesugihan segala macam. Sekarang ini lebih ekstrim malah Pak. Mungkin saya bacakan sedikit beritanya dari grid.id. Baru-baru ini masyarakat digegerkan oleh sebuah kejadian di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lagi-lagi di daerah tersebut sepertinya. Pasalnya seorang anak perempuan AP berusia 6 tahun mendadak mengalami penganiayaan dari kedua orang tuanya. Bahkan mengutip kompas.com, jadi Grid.id mengutip kompas.com. Pada Minggu 5 September 2021, orang tua, kakek dan nenek AP mencungkil mata AP. Astagfirullahaladzim. Wah, dengarnya aja kayak anjing men, kayak kenapa sampai sebegitunya ya? Lanjut. Kejadian naas tersebut terjadi pada Jumat 3 September 2021 lalu. Usut punya usut, hal itu diduga dilakukan oleh orang tua AP sebagai ritual pesugihan. Kejadian mengerikan ini pun diketahui oleh paman korban, Bayu. Jadi kalau nggak salah kronologinya tuh gini. Ya Pak. Diduga sepasang suami istri dari anak berinisial AP ini melakukan ritual pesugihan, Pak. Tapi kalau nggak salah itu bukan cuma suami istri aja yang terlibat, nenek dan kakeknya juga gitu loh. Jadi waktu mereka akan mencongkel matanya si anak kan teriak merusak salah satu bagian tubuh si anak lah. Ya, mencongkel lah anjing, kayak frontal aja lah. Kayak kenapa sih orang beritanya juga kayak gitu kok? Mencongkel mata si anak. Si anak kan teriak tuh. Dan kebetulan ada Bayu, paman si korban, yang mendengar teriakan tersebut dan akhirnya masuk untuk menghentikan ritual pesugihan itu, Pak. Untung saja masih ada yang mendengar atau melihat kejadian itu, Pak. Kalau misalnya sampai gak ada yang mendengar, Pak, bagaimana nasib anak itu gitu loh? Dan kenapa tega banget orang tuanya? Goblok banget, meninggal dah. Bisa jadi seperti itu. Karena kayak kenapa gitu ya, Bro? Kenapa aku tidak ngerti ya tentang mungkin how to step by step
untuk melakukan ritual pesugihan gitu. Tapi sampai kemudian menumbalkan anaknya sendiri, ini adalah salah satu tindakan yang sangat goblok sih aku pikir sebagai orang tua. Yang aku pikirkan sih sehopeless apa hidup mereka gitu kayak. Betul. Dan akan sekaya apa mereka jadinya setelah mereka tega mencungkil mata anak mereka sendiri. Ya. Yang aku pertanyakan kan apa sih yang diharapkan dari ritual pesugihan itu gitu loh, kayak Ya kaya, Cok, menjadi kaya. Orang-orang melakukan pesugihan untuk mensejahterakan hidupnya sendiri. Tapi meskipun harus menimbulkan korban jiwa dalam artian tumbal itu tadi. tapi aku nalarku gak masuk aja sih Pak untuk menerima hal itu gitu loh, kayak Hanya orang-orang yang mempercayainya saja sih kan memang seperti itu. Toh pesugihan sekarang masih tetap menjadi semacam kayak budaya di masyarakat. iya Banyak orang-orang yang katamu mungkin hopeless akhirnya menempuh jalur pesugihan untuk jadi OKB. tapi apa pesugihan tuh kayaknya cuma terjadi di Indonesia deh. Pernah dengar pesugihan di luar negeri gak? Kalau pesugihan luar negeri ya lebih ke Cok, apa ke Satanisme? bukan, Cok. Apa? Iku kasino gak sih? Judi ya? Ya Jadi- orang mau kaya instan di luar negeri tuh mainnya judi ya, bukan pesugihan. Maksudnya gini lah Pak, masih membutuhkan masih membutuhkan apa namanya? Effort. Modal, masih membutuhkan Iya, modal iya, gitu kan. iya, Jadi iya, kan iya. membutuhkan modal. Kalau kita enggak, Cok. Kita apa namanya? Ya membutuhkan modal juga, tapi dalam artian sesuatu yang kita minta itu berasal dari sesuatu yang enggak apa, kita mau apa, Cok. Jadi mana mereka dapat gitu loh. Oke, mungkin kita sedikit mencari berita tentang selain harus mengorbankan anak tadi, apa sih biasanya tumbal pesugihan Dan yang mungkin diminta bagaimana- oleh oke. setan-setan? Oh iya bisa. Oke, lanjut. Oke. Mungkin lebih ke efek sampingnya jadi pesugihan ini apa gitu. Iya, bisa jadi sih. Dalam hal ini mungkin tumbal itu tadi kan. Iya, apa yang akan diambil jika kamu meminta sesuatu? Oke. Ini dari kumparan ya. Mungkin Oke. satu adalah muncul penyakit misterius. Mungkin kulit Anda bersisik aja kan di Itu beberapa biasanya statement. gini ya. Biasanya penyakit yang muncul akan sesuai dengan kepada siapa dia meminta pesugihannya. Oh, misalnya kalau kita meminta ke ratu ular. Dia akan bersisik dan berderik. Kayak tiba-tiba malam. Dan lidahnya bercabang gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita meminta kepada pangeran landak. Tiba-tiba tubuhnya berduri. Oh, gitu ya. Dan dia tapi rugi sih. Kenapa rugi? Kalau minta ke pangeran landak tuh rugi. Kenapa rugi? Karena kalau nggak salah kan duri landak itu dibuat untuk terapi pijat juga kan. Akupunktur lah, enggak. Enggak kayak Pijat. semacam terapi pijat gitu lah. Oke, terus. Jadi mungkin dia minta ke pangeran landak, terus tubuhnya mengeluarkan duri, tapi dia harus effort lagi, harus mijit. Kayak mutan, Cok, anjing. Oh, jadi gitu ya. Jadi apa bisa kepada siapa Anda meminta pesugihan? Iya. Itu akhirnya menimbulkan efek samping sesuai dengan kepada siapanya itu. Kan? Betul. Wow. Dan kalau nggak salah penyakit ada kultur masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa penyakit itu banyak datang dari hal-hal gaib, Pak. Contohnya tuh kayak biasanya penyakit liver. Oke. Orang yang kena Itu penyakit liver katanya kena santet. Orang-orang kalau kena santet tuh livernya Pak yang kena gitu. Kayak katanya karena orang kayak di sini dibilangnya sakit kuning kan. Iya, Liver iya. tuh sakit kuning gitu. Biasanya dia dicurigai kena santet oleh seseorang. Padahal mah liver aja gitu loh. Dia mah tukang mabuk aja gitu kan. Tukang Iya, mabuk iya. kena liver kan. Lanjut, Bro. Yang kedua adalah tumbal manusia. Pasti dong. Masa Iya. kita menambahkan tumbuh-tumbuhan kan Iya. tidak mungkin. Siapa tahu. Iya. Ada salah satu pesugihan genderuwo untuk Anjing. memperoleh Serius, kekayaan pesugihan secara gendruwo? cepat. Hah? Ternyata melakukan pesugihan ini ada imbalan yang harus dibayar, yaitu dengan menyerahkan manusia sebagai tumbal. Kalau tidak bisa dituruti, maka penyembah pesugihan dan keluarganya yang menjadi incaran seumur hidup. Oh. Jadi dia harus mengorbankan manusia atau manusia untuk jadi makanan Gondoruo gitu loh. anjing. Kalau Gazel juga ada sampai berhubungan badan sama itu, Pak, sama Ada biasanya makhluk itu gaib. ratu-ratu gitu. Ah, Ratu-ratu benar. berhubung bukan tumbalnya ya. Bayarannya adalah berhubungan seksual. Iya, benar. Itu banyak juga sih yang kayak gitu. lanjut. Tapi
aneh gak sih Pak, kayak ya balik lagi tadi, setega apa kita harus membayar nyawa untuk kekayaan. Namanya juga syirik kan bro, maksudnya ya udahlah, memang sudah terhasut oleh setan dan mungkin jin gitu, jadi ya hal apapun demi kepuasan pribadi ya dia lakukan sih aku pikir. Ya, yang selanjutnya adalah tumbal umur sendiri. Maksudnya Jadi kalau kamu minta pesugihan terhadap sesuatu, kadang-kadang ada yang mintanya itu umur kita berkurang. anjing serius. Tapi ini menurutku fine sih. Karena yang dirugikan dirinya sendiri. Oh iya iya iya. Iya nggak Oh, sih, kayak lebih iya bagus Iya, kalau iya, gitu. iya, ini Iya iya iya. menurutku lebih oke sih. Jadi Jadi tidak mengorbankan orang lain, tidak karena merugikan kan orang lain. yang meminta kan dirimu sendiri, udah kamu aja yang jadi tumbal, otomatis seperti itu ya. Dan kalau nggak salah kan pesugihan bukan mencuri uang orang lain ya. Pesugihan tuh tiba-tiba uangnya datang aja. Kecuali babi ngepet. Kalau babi ngepet kan masih nyuri Masih uang nyuri, lain gitu. iya iya iya. Kalau pesugihan kan biasanya tiba-tiba uangnya datang, tiba-tiba orangnya jadi kaya gitu. Dan kalau itu dibayar dengan umur sendiri, menurutku nggak ada masalah. Yang dirugikan kan dia sendiri gitu. Cuma Tapi dia tidak bisa menikmati kekayaan itu terlalu lama. selamanya, Iya, makanya karena dipangkas dong Enggak, umurnya. yang lucu kan kalau kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Iya 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 iya. Ternyata umur kita cuma tinggal setahun. Iya. Udah gitu kita pesugihan. Kita kaya, kita mati Bang. Oke, next adalah tumbal janin. Oh. Ini biasanya, Pak. Biasanya Kayak tumbal sering banget dikasih. Itu dalam praktek apa ya Pak? Maksudnya pesugihan dalam hal apa ya? Sampai harus menumbalkan janin. Maksudnya gimana itu? Apakah janin orang lain atau mungkin janin dia harus mengandung terlebih dahulu kemudian digugurkan kah, atau entah gimana? Aku enggak, ngerti juga. kayaknya janinnya tuh aku baca sedikit. Oke ya. oke. Mengorbankan nyawa seseorang bayi yang masih dalam kandungan. Biasanya ritual pesugihan yang mengorbankan nyawa janin ini akan dibunuh. Berarti digugurkan dong. Oh, syarat agar janin bisa dikorbankan haruslah berumur tak lebih dari 7 bulan dan dengan kondisi jarum satu. Apaan tuh jarum apa satu? itu? Gak tahu, gak dijelaskan. Iya berarti secara langsung digugurkan kan Pak? Iya, saat banyak Oh. pasutri ingin punya anak, justru ada sebagian orang yang menumbalkan janinnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu- Wah, ini itu mah- kejam banget sih bangsat. Anjing, ini paling bangsat sih menurut, kayak harus mengorbankan nyawa seorang anak yang bahkan belum lahir. Iya gitu. iya 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 iya. Bahkan kalau gak salah kan banyak, tapi ini beda. Ini kayaknya bukan buat pesugihan sih. Pencurian mayat tuh, Pak. Tali pocong kah? Bukan, gini. Mayatnya yang dicuri. Biasanya kalau ada wanita yang hamil, Oh iya ya, terus dia meninggal, kuburannya tuh kalau di sini tuh bakal dijaga tuh Iya, sama benar, orang, benar, karena karena, biasanya ada orang yang mau mencuri janin yang ada di dalam tubuhnya. Oh, Gitu loh. Iya iya iya. Biasanya pernah dijadikan dengar anu sih. tuh. Jimat gak sih Pak? Jimat, terus apa itu jenenge? Apa sekep? Tutu apa itu? Setan oh, cilik. apa itu toyol, Cok? Jenglot. Oh iya. Biasanya jadi jenglot. jenglot. Katanya iya. sih gitu. Nggak tahu Jenglot juga iso sih. gede anjing. Jenglot gede dak lucu, Pak. Negara kan toko cilik gede ngono kan jenglot kan. Iya sih, jenglot tumbuh soalnya. Iya, Nggak ngerti anjing. bisa. Dan Ada- yang terakhir adalah tumbal keluarga sendiri kayak tadi. Iya udah kayak berarti iya berarti memang apa namanya pesugihan ini ya tentunya menimbulkan efek samping bagi para penggunaannya sih, Iya. dan tentunya ya tergantung kembali kepada si yang meminta pesugihan ya, maksudnya kalau memang dia memang tega ya mungkin akan dilakukan seperti yang kasus yang tadi itu. Padahal kalau kita pinter, Pak ya, di dunia yang sekarang ini minta uang ke halal gaib itu nggak perlu, Pak, sebenarnya. Oke. Bahkan sampai yang rame kan dulu pernah ada di suatu daerah kasus penggandaan uang. Itu kan sama halnya hal gaib gitu. Oke. Kenapa gak mereka main saham aja gitu, kayak Bitcoin, terus Karena kan main kripto. Karena kan mereka memintanya yang instan, Pak. Sedangkan Bitcoin atau kripto kan mungkin pakai masih proses lah seperti itu aku pikir. Ya kalau mau instan ngerampok bangsat kayak. Iya. Benar. Dan sekarang gini, Pak, sama-sama mempertaruhkan nyawa gitu loh. Kenapa gak ngerampok aja? Iya. Banyak sih sebenarnya kayak pesugihan tuyul. Oh iya, benar. Ya termasuk babi ngepet itu tadi, Pak. Iya, kalau tuyul biasanya dia minta netek, Pak.
Dia ya. Kayak kan suami Kalau istri. nggak salah gini Pak, tuyul tuh intinya kita sama kayak Ngerawat bayi. Iya, ngerawat anak kecil gitu loh. Bener. Jadi untuk si orang tua si bapak biasanya minta jalan-jalan tuh Digendong tuyul. biasanya, ya. Karena dulu mitosnya kalau ada orang bungkuk tangannya ke belakang, Iya. berarti punya tuyul. Iya. Aku sampai curiga tuh, Bang. Ada orang bungkuk padahal emang udah tua aja gitu kan. Iya. Aku curiga, wah, Bisa aja, bisa. punya tuyul. Ya emang gitu sih apa Iya. namanya yang sering kita dengar juga seperti itu bahwa ketika kita memelihara tuyul itu sama saja memelihara anak sendiri gitu Iya. karena kalau nggak salah ya aku jangan ngerti bentuknya tuyul pakai apa ya Pak. Takutnya banyak macam-macamnya tuyul cuma maksudnya Iya apakah harus anak kecil tahu-tahu Iya. wong sing pendek aja sih Nggak ngerti sih. Tapi identiknya kan tuyul memang kecil karena dia lebih mudah untuk mencurinya gitu. benar Dan kalau kayak yang si istri biasanya dia minta netek, Pak. ih Tuyul anjing tuh. ih jijik Pak. Netein tuyul. Kayak apa bangsat berarti tuyul saya membutuhkan ASI berarti saya kan batita berarti saya Iya, ASI, air susu istri. Waduh, maksud. gimana aja Kalau aku nggak tahu ya kalau babi ngepet tuh apa Pak ya. Tapi mungkin effortnya cuma jaga lilin aja kan biasanya. itu saya juga sih Nggak Udah tahu harus sih, juga sih. nggak Juga- tahu sih. itu yang sebenarnya lilinnya tuh lilinnya kayak apa Pak lilin merah yang besar itu apa lilin standar yang kayak apa Iya. ini loh maksudnya Iya, kalau padahal Pak kalau sekarang lilin kan nggak usah dijaga Pak ya. aku pikir kepingin awet dan kepingin nyawa tetap selamat nganggo obor Cuk. Iya kan awet obor Enggak, Cuk. men, nganggo kompor gas. Oh iya bener kan, Cuk. Waktunya wes ketemu lho. Sampai Pirang gasnya jam. mati. Iya. Jadi kenapa? Nggak, kalau memang konsepnya sampai api itu mati mungkin Iya. ya bisa pakai macam-macam loh. Iya kan pakai kompor gas kan bisa. Kenapa harus lilin ini? Tapi biasanya gini Pak, kenapa lilin ya? Kan gini kan, pasti di dalam ruangan kan, di dalam ruangan kan nggak mungkin ada angin. Oke. Jadi secara logika lilin itu nggak mungkin padam kan? Iya. Tapi sebenarnya fungsi lilin itu untuk yang jaga di rumah itu biar tahu kondisi babi ngepet yang keluar itu Pak. Karena kalau nggak salah gini, babi ngepet itu kan anggapannya suami istri nih. Iya. Si suami yang jadi babi ngepetnya, si istri yang jaga lilinnya. Nah. Biasanya kalau si suami ada apa-apa, lilin tuh goyang. Ah gitu. Jadi si istri bisa mengantisipasi tuh gitu loh. Dengan cara menjaga lilin itu biar gak mati. anjing serius. Paham nggak? Berarti bisa jadi ketika mungkin si babi ngepetnya tertangkap Iya. dan mati di TKP misalnya. Iya. Lilinnya bisa mati. Lalinya mati gitu. Berarti gak harus nunggu sampai lilinnya tiba-tiba Mati. menyusut, ya, Iya, itu ya. bukan lilinnya mati terus dia gak bisa berubah jadi babi ngepet gitu loh. Tapi dia mati saat-saat jadi babi ngepet baru lilinnya mati gitu. Oh. Karena lilin hanya untuk mengetahui kondisi yang lagi jadi babi ngepet. Jadi ketika babi ngepetnya mati, tertangkap maksudnya itu bisa jadi manusia lagi atau jadi siluman itu mau? Kalau itu sih cepet-cepetan aja sih Pak. Maksudnya? Ya kalau dia ketangkep langsung dibeleh kan ya nggak sempat berubah jadi manusia gitu. Jadi babi guling. Iya langsung ditusuk. Langsung dipanggang. Ya bukan itu lah ya, maksudnya memang kita tetap tidak bisa tidak bisa menolak kebudayaan itu karena Ya. masih ada orang-orang yang percaya sama Pasti, pesugihan. tapi- Dan kita juga tidak masalah. Iya kan, maksudnya asal memang yang dirugikan adalah dirinya sendiri seperti yang tadi Pak, ya aku pikir kan oke lah kan Iya. Masalahnya gini, aku nggak tahu ya. Kita bisa negosiasi ke makhluk halus atau enggak? Kan kalau ke pedagang tuh kita kalau beli sesuatu kan nego tuh kan. Iya. Oh, nggak bisa lebih murah. Kenapa kalian nggak nego dulu gitu? Kalian tanya dulu. Berarti nego tumbale. Iya kayak diringankan tumbale. Iya kayak kenapa kamu saya beri tumbal untuk mengorbankan nyawa manusia gitu. Kenapa gak nego? Ayam cemani aja deh gitu loh kayak biar lebih ya lebih manusiawi Ya aja lah gitu. mungkin setannya memang suka makan darah manusia ya mungkin Ya, darah hewan juga tidak begitu enak, begitu gurih dan segala macam gitu kan. Jadi pokoknya kita apapun bentuk pesugihannya ya kalau memang yang dirugikan diri sendiri ya silahkan asalkan tidak merugikan Ya. orang lain aja lah aku pikir. Jangan merugikan orang lain aja. Iya sih. benar. Dan kalau misalnya kalian kepingin pesugihan ya mbak ya pikir mana gitu loh. Pertimbangkan lagi lah efek sampingnya lah. Ya pakai logika dan Ya misalnya kalau kepingin kaya ya kerja keras cok goblok. iya sih. Iya gak sih? Menurutku orang-orang Itu yang syirik gak sih, melakukan iyalah Ya jelas. makanya kan sih meminta bantuan ke makhluk halus tuh. Iya. Ya Gimana ya Pak ya kayak menurutku orang-orang yang melakukan pesugihan tuh orang-orang yang udah hopeless aja sih sama hidupnya gitu. Kayak setuju.
kemana lagi mereka harus nyari uang gitu loh. Iya, Jadi dan mereka tujuan itu tuh orang-orang yang tujuan hidupnya cuma mau kaya tuh. Jadi Iya. cuma mikirin uang aja Iya, gitu. iya, Sampai iya, benar. hati nuraninya pun tertutup. Ya, Hmm. kalau nggak salah untuk berita yang tadi ya, itu udah ditangkep kok. Hmm. Dan kabar si korban gimana, Bro? Kabar si korban udah ada di rumah sakit sih Wah, sekarang. dan Jadi sudah penanganan berarti ya? Iya, udah penanganan dan Oke. melakukan perawatan intensif di sana. Kasus orang tua menyingkil mata anaknya diduga terkait pesugihan menuai sorotan ini 4 orang terkait kasus tersebut ditangkap. Hmm. Mata anak perempuan tersebut digunakan ilmu hitam. Ya semoga lah. Ya semoga korban bisa selamat dan kembali bisa hidup normal ya. Dan mungkin bagi pelaku yang mana sangat ironis karena orang tua sendiri ya, semoga mendapatkan pelajaran dari apa yang mereka lakukan gitu, dan semoga bisa lekas bertobat lah, aku pikir Iyalah. seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, Pak. Iya Ada yang mau sih. ditambahkan? Gak ada sih Oke, kayaknya. kalau begitu kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di Apa ya? Kata ngomong apa anjing? Apa ya? Sampai jumpa di iki konten apa sih, Pak? Apa lagi? Ngopi nih. Ngopi nih aja. Sampai jumpa di konten ngopi ini berikutnya. Selamat Salam olahraga. Dadah.